Selamat datang di channel FNG Travel. Hari ini kita baru saja mendarat di Manila, Mabuhay, Filipina. Yuk ikut kami menjelajahi keindahan kota. Kita eksplor bareng kota Manila, coba makanan khas, eksplor budaya lokal, dan tentunya kita jelajahi tempat-tempat bersejarah yang paling terkenal di kota Manila. Salah satunya adalah Intramuros. Dan jangan lupa bantu subscribe channel kami ya teman-teman. Let's go! Ya, selamat pagi teman-teman FNG Travel. Sebelum memulai aktivitas di kota Manila di hari kedua, kita breakfast dulu di hotel. Jadi kita tinggal di Prince Hotel Manila dan lumayan ternyata breakfastnya juga lumayan banyak pilihan ya, komplit dari cita rasa asli Filipina sampai ke western food juga ada di sini. Dan harganya untuk tinggal di Manila Prince juga cukup affordable. How much for night? Around 1,500 Taiwan dollars. Jadi untuk hotel bintang 3 itu udah cukup lumayan dengan fasilitas yang ada. Oke, teman-teman, kita sarapan dulu. See you again di next spot. Sarapan di Hotel Prince Manila menunya lumayan lengkap banget guys. Ada garlic rice, beef tapa, omelet, buah segar, sampai kopi dan teh hangat buat nyemangatin pagi juga ada. Tempat makannya juga nyaman dan bersih, cocok banget buat isi energi sebelum jalan-jalan keliling Manila. Nginep di Hotel Prince Manila ini bener-bener rekomen banget sih, soalnya lokasinya strategis, dekat banget dengan pusat kota, mall, dan spot wisata. Jadi, kalau kalian lagi cari tempat nginep di Manila yang nyaman dan dekat kemana-mana, Hotel Prince Manila bisa banget jadi pilihan ya. Sobat FNG Travel, selamat datang di Luneta Rizal Park, Manila. Taman ini merupakan taman paling bersejarah di kota Manila dan ini adalah tempat eksekusi dari pahlawan nasional Filipina yaitu Jose Rizal. Nah, seperti apa taman kota yang paling populer di kota Manila? Mari kita sama-sama explore Luneta Rizal Park. Taman Luneta atau dikenal juga sebagai Rizal Park adalah salah satu tempat paling bersejarah dan ikonik di Manila, Filipina. Nama lama tempat ini adalah Bagumbayan yang artinya kota baru. Pada tahun 1896, Jose Rizal, pahlawan nasional Filipina, dieksekusi oleh regu tembak Spanyol di taman ini karena dituduh menghasut pemberontakan melalui tulisan-tulisannya. Eksekusi ini menjadi momen penting yang memicu semangat kemerdekaan Filipina dari penjajahan Spanyol. Monumen Jose Rizal resmi dibangun dan dibuka pada tahun 1913. Rizal Park bukan hanya sekedar taman, tapi simbol perjuangan, pengorbanan, dan identitas bangsa Filipina. Kalau kamu berkunjung ke Manila, ini adalah salah satu tempat yang wajib dikunjungi untuk memahami sejarah Filipina lebih dalam. Teman-teman, jalan-jalan sore kita mau coba menjadi orang lokal Pinoy. We are Pinoy. Yes. Kita mau jalan-jalan di taman kota Manila, Philippines. Pengen lihat ada aktivitas apa aja kalau di kota Manila ya. Di tamannya itu enak buat jogging, buat jalan-jalan, dan ada juga yang jualan. If you wanna buy, I saw the sugar cane over there. Dari pusat taman ya, ada air mancur seperti ini.
Jadi di belakang kita itu kalian bisa lihat ada air mancur ya, di tengah-tengah taman kota Rizal Park. Dan tempat ini sangat cocok sekali buat jalan-jalan sore bareng keluarga ataupun bareng teman ya, untuk menikmati suasana sore di kota Manila, Filipina. Dan banyak juga dari warga lokal di sini yang melakukan atau jogging sore ya, jogging sore di sekitaran taman kota. Keren. Jadi kalau ke Manila, Rizal Park masukin ke dalam list kalian juga ya, karena ini lokasinya benar-benar ada di jantung pusat kota banget, kota Manila. Kalau kamu jalan-jalan di Manila, rasanya tuh kayak lagi di Jakarta, tapi versi beda negara aja. Sama kayak di Jakarta, Manila juga punya drama macetnya sendiri. Di jam-jam sibuk, siap-siap deh nikmatin antrean panjang kendaraan. Transportasi di sini juga mirip-mirip. Ada MRT, bus, dan yang paling ikonik adalah jeepney. Kalau di Jakarta ada Bajai dan Transjakarta, di sini jeepney jadi raja jalanan dan ikon transportasi Filipina. Dan yang bikin makin mirip wajah Indo itu udah kayak 11-12 deh miripnya. Sampai kadang nggak bisa bedain mana orang Indo, mana orang lokal sana. Cuman bedanya pakai bahasa Tagalog aja ya. Jadi kalau kamu pergi ke tempat makan, pasti akan familiar dengan kata "Salamat po" atau artinya terima kasih. Guys, kita lagi di Jakarta. Tapi bohong, kita lagi di Manila. Ternyata Alfamart sudah ada di Manila ya, di Philippines. Dan dia surprisingly, tadi sih lihat kayak kenal gitu minimarketnya. Tapi pas gua lihat bukan ya Alfamart. Ternyata pas dari dekat, ternyata bener ini adalah Alfamart. Ternyata ada di Manila. Ya, kita coba masuk ke dalam yuk. Ada jual produk-produk apa aja? Apakah ada produk yang sama dengan Indonesia? Let's check out. Guys, ternyata Alfamart di Manila adalah bagian dari jaringan minimarket yang dimiliki oleh perusahaan Indonesia juga, yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya. Ekspansi ke Filipina dimulai pada tahun 2014 melalui kemitraan dengan SM Investment Corporation, yaitu salah satu konglomerat terbesar di Filipina. Konsep toko Alfamart di Filipina mengadopsi konsep minimarket serupa yang ada di Indonesia. Beberapa produk populer dari Indonesia seperti Indomie, Kopiko, dan teh botol tersedia juga di rak-rak Alfamart Filipina. Namun, sebagian besar produknya merupakan produk lokal dengan menyesuaikan selera dan kebutuhan konsumen di sini ya. Alfamart telah berkembang pesat di Filipina dengan lebih dari 2.000 gerai yang tersebar di berbagai wilayah termasuk Luzon, Visayas, dan Mindanao. Jadi, kalau kamu lagi di Manila dan kangen suasana Indonesia, mampir aja ke Alfamart. Rasanya familiar banget deh guys. Sampai-sampai lupa kalau kita lagi trip di Manila. Kirain lagi di Jakarta. Untuk transportasi yang kita gunakan selama di Manila, jangan khawatir ya, Grab tersedia juga di sini. Harganya juga masih terjangkau kalau mau kemana-mana. Atau bisa juga pakai aplikasi Joyride. Nah, ini aplikasi taksi online lokal di Manila. Kalian bisa bandingin harganya nanti ya. Atau kalau mau lebih lokal banget, bisa coba naik jeepney atau tricycle, semacam bajai kalau di Jakarta. Tentunya harganya lebih murah dan terjangkau. Good morning, selamat pagi Sobat FNC Travel. Spot selanjutnya kita mau ajak ke Intramuros. Intramuros adalah pusat kota tua yang bersejarah di Kota Manila, Filipina. Nanti di area sana ada yang namanya Port Santiago. Yes. Ada juga Casa Manila. Dan kita mau ajak juga kalian ke salah satu gereja terkenal di Kota Manila yang bersejarah, yaitu
St. Augustine Church. Kayak bagaimana keseruan kita di Intramuros, kota tua yang bersejarah di Manila. Tetap ikutin FNG Travel trip di kota Manila, Filipina. Let's go! Let's go to Manila Cathedral. Teman-teman, kita sudah sampai di lokasi Intramuros. Intramuros adalah salah satu kota tua paling bersejarah di kota Manila, Filipina. Mari kita explore bagaimana sih sejarah dari kota tua yang ada di Intramuros yang tadi saya sebutkan, yaitu ada Port Santiago, Casa Manila, dan juga St. Augustine Cathedral or Church. Let's go inside! Intramuros berasal dari bahasa Latin intra dan muros yang berarti di dalam tembok. Karena wilayah ini dikelilingi oleh tembok benteng setinggi 6 meter dan sepanjang hampir 4,5 km. Oleh karena itu, Intramuros dikenal sebagai The Wall City in Philippines. Dibangun oleh Miguel Lopez de Legazpi, seorang penjelajah Spanyol setelah ia menaklukkan kerajaan lokal Raja Sulaiman pada tahun 1571. Sebagai benteng pertahanan terhadap serangan dari bangsa asing dan bajak laut, terutama dari Belanda, Inggris, dan Tiongkok, sehingga kota ini menjadi pusat pemerintahan kolonial Spanyol di Asia selama lebih dari 300 tahun. You say this place was remind you one of the historical place in Perth, Western Australia, right? Was that Fremantle? Ya. Yeah. Jadi teman-teman, dulu kita pernah tinggal di kota Perth, Western Australia, dan tempat ini tuh kayak vibe-nya di area Fremantle. Banyak banyak gedung-gedung bersejarah zaman dulu. Teman-teman, dulunya tempat ini menjadi kota kolonial yang tertutup loh. Hanya orang Spanyol, mestizo, dan elit yang tinggal di dalam tembok. Malah penduduk asli Filipina dan Tionghoa tinggal di luar tembok. Sehingga nggak heran kenapa banyak ditemukan bangunan-bangunan yang memiliki struktur khas Spanyol serta rumah bergaya kolonial di sini. Teman-teman, selamat datang di St. Augustine Church and Museum, Manila. St. Augustine Church, satu-satunya gereja asli yang selamat dari Perang Dunia II dan sekarang menjadi situs warisan dunia UNESCO. Ini gereja selamat dari kebakaran, gempa, dan mantan penjajah. Waktu Perang Dunia II, semua bangunan hancur, tapi St. Augustine masih berdiri tegar, kuat kayak hatimu setelah digosting. Oh iya, gereja ini populer untuk dijadikan tempat pernikahan Katolik, terutama karena keindahan dan nilai historinya. Banyak pasangan menganggap ini sebagai tempat yang keramat dan sakral, karena sudah ratusan tahun jadi saksi janji suci. Selain itu, tentunya interiornya megah dan instagramable. Cocok buat foto prewedding, video sinematik, dan upload story 30 detik dengan caption Dream Wedding Come True. Di kompleks gereja ini juga terdapat Museum St. Augustine dan sebenarnya merupakan bagian dari biara tua Augustinian Monastery yang dibangun bersama gereja, yang menyimpan banyak artefak kolonial seperti manuskrip kuno, lukisan religius, patung santo, peninggalan kolonial, dan catatan sejarah gereja Katolik di Filipina. Museum ini jadi tempat edukasi sejarah gereja dan budaya Filipina, terutama peran Ordo Augustinian dalam penyebaran agama dan pembangunan pendidikan di masa kolonial.
Halo teman-teman, selamat datang di Cathedral of Manila. Manila Cathedral adalah gereja utama umat Katolik di Filipina dan punya sejarah yang panjang, penuh drama dan sangat penting dalam perkembangan gereja Katolik di Asia Tenggara. Tahun 1958, gereja ini dirancang oleh arsitek Fernando Ocampo dengan gaya neo-Romanesque, menampilkan kubah besar, mosaik kaca Petri, dan patung-patung Maria yang indah. Ini adalah katedral agung untuk Keuskupan Agung Manila, jadi lokasi upacara keagamaan penting seperti misa kepausan, dan Paus Fransiskus pernah misa di sini pada tahun 2015. Manila Cathedral dibuka untuk umum, baik untuk tujuan religius maupun wisata sejarah ya, dan tidak dipungut biaya masuk, asal pakai dress code yang sopan, dan di dalam gereja ada area kecil untuk membeli souvenir dan menyalakan lilin doa. Selamat datang di Port Santiago. Mari kita masuk. Jadi masuk ke Port Santiago itu nggak gratis ya. Ada entrance fee-nya. Untuk regular kita harus bayar 75 peso. Sedangkan untuk warga, student, dan lansia itu lebih murah, 50 peso ya. Oke, let's go. Let's go inside. Dan ini adalah ticket counter. You should pay over here. So guys, kalian juga bisa beli tiketnya di Kiluk ya, biar lebih cepat dan gampang. Okay, we got the tickets. 150 peso for two. Port Santiago adalah salah satu situs bersejarah paling penting di Filipina dan bisa dibilang sebagai jantung pertahanan kota tua Intramuros selama ratusan tahun. Fort Santiago dibangun oleh Miguel Lopez de Legazpi, penjelajah Spanyol di atas seruntuhan benteng kerajaan lokal milik Raja Sulaiman, penguasa asli Manila pada waktu itu. Benteng ini menjadi markas militer utama Spanyol dan menjadi gerbang pertahanan utama menuju Intramuros. Teman-teman, jadi Intramuros ini memang kawasan kota tua yang paling bersejarah ya. Dulu sebelum Filipina merdeka dan para penjajahnya itu sempat tinggal di sini gitu. Dan ini salah satunya di Port Santiago ini ya. Jadi kayak bangunan-bangunan tua pada zaman penjajahan. Itu jadi mereka buat tempat perlindungan. Jadi masih alami ya pada masa lalu bangunan-bangunannya. Keren sih, jadi buat teman-teman yang pengen tahu sejarah kota Manila di Filipina, wajib banget datang ke kawasannya Intramuros ya, Intramuros. Nggak hanya Port Santiago, tadi juga kita udah mengunjungi Casa Manila, San Augusto Church, dan The Cathedral of Manila. Jadi satu kawasan ini banyak tempat yang bisa dikunjungi. Ya, ini dia. Welcome to Port Santiago. Let's go. Let's go inside. So, teman-teman FNG Travel, tempat ini Intramuros is the must visit place, right? If you visit to Manila, Philippines. Dan di seberang Intramuros ini udah area lain ya. Casa del Castellano dibangun pada tahun 1718, berfungsi sebagai tempat tinggal komandan militer Spanyol yang mengawasi Fort Santiago, dan terdapat ruang bawah tanah yang menjadi tempat penahanan terakhir Dr. Jose Rizal,
yaitu pahlawan nasional Filipina. Rizal ditahan di sel bawah tanah Fort Santiago sebelum dieksekusi oleh Spanyol pada 30 Desember 1896. Underground cells ini adalah bagian paling kelam dan mengerikan dari sejarah benteng ini. Di balik kemegahan dinding batu dan taman asri, tempat ini menyimpan jejak penderitaan, penyiksaan, dan kematian yang pernah terjadi selama berabad-abad. Penjara ini digunakan oleh penjajah Spanyol untuk menahan tahanan politik, pemberontak lokal, dan kriminal. Banyak tahanan yang meninggal karena kelaparan, penyakit, atau penyiksaan. Dan katanya beberapa penjaga pernah mendengar jeritan samar atau langkah kaki di malam hari loh. Jadi gimana guys? Tertarik nggak ke Intramuros? Intramuros bukan sekedar tembok tua, tapi saksi bisu ratusan tahun sejarah bangsa. Tempat ini tuh kayak Old Town Pipes versi Filipina. Ada benteng, gereja tua, jalanan batu, dan ya bisa sekalian cosplay jadi penjajah atau pejuang. Terima kasih udah ikutin jalan-jalan bareng FNG Travel. Jangan lupa bantu subscribe channel kita biar kamu nggak ketinggalan petualangan seru selanjutnya. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Siap-siap kita bakal ngajak kalian ke tempat yang lebih seru lagi. Bye-bye!